YouTube people, balik lagi bersama gue SW di sini. Apa kabar kalian semua yang sedang menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, jadi pada video kali ini gue mau ngasih tahu kalian sesuatu yang sebenarnya di video sebelumnya itu gue udah bahas. Jadi part yang mau gue pasang waktu motor R15 Fitri si Fulan ini bore up. Ini dia. Jadi gue ganti radiator B-Pro. Aneh emang, tiba-tiba udah ada radiator B-Pro nya di sini. Jadi ini radiator yang dipakai khusus untuk motor-motor yang udah tune up, bore up, stroke up. Radiator itu gede banget. Kalau misalnya kalian kelihatan ini ukurannya mungkin sama kayak punya ZX25R. Ukuran dari kiri ke kanan itu 30 cm-an. Ke bawahnya itu sekitar 20 sampai 25 cm. Gede banget mesinnya. Dari sini juga kelihatan kan? Ya nggak kelihatan lah. Oke, sekarang gue mau jelasin dulu sambil jalan perbedaannya dari radiator B-Pro ini sebelum dipasang sama sesudah dipasang itu apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi gue bakalan bahas nih si radiator yang pada video sebelumnya tuh sebenarnya gue kayak bohong-bohongan aja gitu, kayak belum dipasang nih radiatornya. Tapi sekarang ternyata udah dipasang. Jadi radiator B-Pro ini gue pasang biar gue lebih simpel, nggak pakai oil cooler lagi, nggak usah nambah-nambah oli lagi kalau ganti oli. Terus juga biar nggak kelihatan kopong motornya. Radiatornya gede gitu, mesinnya gede jadinya. Karena radiator kan bagian dari mesin juga. Tapi sumpah ini dari tadi gue jalan pelan gitu. Biasanya kipas radiator nyala, kalau pakai ini tuh enggak. Enak banget dah. Biasanya tuh kalau pakai oil cooler juga kan masih nyala ya, namanya juga oil cooler variasi gitu kan, masih nyala dia kadang-kadang. Tapi ya nggak sepanas standar yang jelas. Untuk radiator ini gue baru banget masang semalam. Jadi ini motor sebenarnya belum dites sama sekali, langsung dibawa jalan ke sini. Nggak tahu ini di mana. Mungkin kalian tahu ini di mana. Langsung dibawa ke sini pokoknya. Semalam itu gue bongkar-bongkar sampai jam 12 malam, jam 1 lah. Gue pasangin baut-bautnya. Ada yang gue modif sedikit di bagian kiri. Itu untuk mounting di bagian kiri bawahnya itu harus gue potong, gue pendekin. Karena biar radiatornya mundur gini. Kalau nggak mundur gini mentok spakbor. Jadi itu aja sih yang gue rubah. Apaan nih, kaget gue bangke. Jadi selain itu nggak ada yang gue rubah, udah PNP semua. Oh iya, gue lupa, selangnya juga. Untuk selang yang B-Pro ini gue pakai yang selang sisa yang Samco gue, yang dikasih sama orang bengkel, dikasih sama temen gue. Selang dikasih. Jadi kalau misalnya pakai standar itu nggak bisa, selangnya tuh nggak masuk, kurang gede gitu. Karena yang dari radiator B-Pro nya itu untuk levelnya gede banget. Untuk harganya sendiri dia tuh dijual 1.700.000-an. Itu udah lengkap, ada baut-bautnya, ada pegangan-pegangannya segala macem, sama selang adaptor buat tabung reservoirnya ada dia. Lengkap. Gak nyesel sih gue beli ini. Nah, sekarang untuk perbandingannya sama standar, jauh banget sih, sumpah. Jadi radiator ini tuh lebih gede, lebih lebar, kisi-kisinya tuh lebih banyak, dan dia tuh lebih kayak longgar-longgar gitu, jadi anginnya lebih gampang lewat. Selain itu juga dia bentuknya curve, apa ya namanya sebutannya, melengkung gitu. Jadi kalau misalnya ada angin dari depan, itu bakal ditangkap, diarahin ke tengah gitu. Jadi ini bener-bener radiator buat balap lah menurut gua. Karena emang adem banget ini mesin dari tadi. Gue pakai coolannya coolant biasa, bukan yang kayak mahal-mahal engine ice gitu, bukan. Jadi gua pakai coolant dari Yamaha, dan ini aman sih. Dari tadi gue jalan pelan terus nih kayak gini, nggak ada kipas radiator nyala. Terus untuk hawa mesinnya di paha berasa lah pasti, kalau macet-macetan apalagi. Banyak banget orang yang bilang
mesin gua kok overheat mulu nih ya, di paha panas gitu. Sebenarnya tuh bagus gitu. Kalau mesin motor lu gitu misalnya yang sport, paha lu panas waktu bawa macet-macetan itu bagus. Kenapa? Karena panasnya tuh pindah ke udara yang ada di sekitar. Jadi pindah ke udara, panasnya hilang gitu. Itu bagus. Makanya itu panasnya bisa nyampe ke paha lu karena dia pindah ke udara. Nah kalau misalnya nggak panas, nah itu baru bingung. Kok nggak panas-panas nih? Jangan-jangan termostatnya rusak, nggak mau ngebuka gitu. Jadi panasnya malah di dalam mesin terus, malah bahaya. Kecuali kalau overheat sampai engine check nyala itu baru nggak bagus. Berarti radiator lu mungkin ada yang rusak, kalau nggak airnya kurang gitu. Oh iya, tapi ada yang nggak gue suka. Bukan tentang radiatornya, tapi tentang yang gue kerjain semalam. Ada yang ada yang parah banget nih pokoknya. Jadi gini, radiatornya kan gede, gue pasang di kolong motor gue itu kan bodinya banyak tuh kan. Gue lupa namanya, cowling apa gitu, body yang kolong firing itu di bawah firing, bukan undercowl tapi yang di bawah di dalam firingnya itu. Nah itu nggak muat tuh, nggak muat, jadi harus dipotong. Nah itu salah satu custom yang gue lakukan juga selain mountingnya tadi yang gue rubah. Dan itu gue kayak namanya malam-malam kan, itu gue motong jam 11 malam, selesai jam 12 malam. Itu mikirnya kayak ya udahlah potong aja lah, asal-asalan nggak apa-apa, ntar gue rapihin gitu. Ternyata aduh parah banget hasilnya. Jadi kayak kecoak gitu kalau misalnya diperhatiin, kayak bolong-bolong gitu, nggak jelas dah. Karena nggak gue ukur dulu. Jadi mau nggak mau ntar gue beli bodinya lagi, gue pakai yang udah dipotong ini buat malam, terus ntar gue potong ulang deh. Salah gue juga sih motongnya malam-malam. Gimana lagi, sempatnya malam. Jadi buat kalian yang mau pasang radiator ini, siap-siap aja posisinya harus diperhatiin. Mountingnya agak dimundurin sedikit karena yang bawaannya itu terlalu maju. Selain itu bodi motor kalian juga harus dicoak. Putar 15 Fitri antara copot bodi atau coak. Kalau gue sih nggak nyaranin copot bodi cowling yang di dalam firing ini, karena ntar firingnya jadi goyang-goyang. Kalau yang ini sih enggak nih, walaupun gue potong tapi nggak goyang-goyang karena bautnya masih kepasang semua. Terus yang tadi jangan lupa buat kalian yang mau pasang juga, selang radiatornya juga harus diganti. Karena selang radiator yang bawaan motor R15 Fitri itu nggak masuk di sini, nggak muat. Kemana lagi temen gue muter-muter gini jalannya. Hai. Oke, mungkin videonya sampai sini aja sih ya. Udah lihat kan radiatornya, pemasangannya juga semalaman, nggak ada kendala sih sampai sekarang. Mesinnya adem-adem aja. Malah justru menurut gua enak banget pakai radiator ini karena olinya nggak perlu gua tambah-tambah lagi. Hah? Apa? Hah? Gak kedengeran? Mau bikin video lagi kagak? Enggak, udah. Ayo. Pakai map aja. Pakai map. Kali aja lupa jalannya. Ya udah. Oke, mungkin segitu aja videonya buat radiator B-Pro ini. Jadi sekarang gue udah nggak pakai oil cooler lagi, lebih ringkas mesinnya dan nggak perlu nambah-nambah oli lagi.
Jadi videonya bakalan gue tutup sampai sini aja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan gue SW izin pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.